Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini aku mau bikin morning talk yang udah lama banget nggak aku bikin. Aku mau pakai kartu si Wicca dan The World of Ring aja. Buat yang baru pertama kali ketemu channel aku, morning talk itu sebenarnya aku di situ ngambil satu atau dua kartu nih kayak yang nanti aku akan lakukan, dan dari sana aku akan coba obrolin kira-kira pesan buat kita hari ini apa gitu. Sekarang udah tanggal 27 November, sebentar lagi Desember, dan kalau aku sih ngerasanya ya tetap semeraut energi kolektifnya kita semua. Makanya sangat-sangat penting untuk menjaga ketenangan batin sendiri, apalagi sudah mau ganti tahun. Masing-masing dari kita tuh memang akan dibuat fokus, harusnya fokusnya ditarik ke dalam diri, soalnya kita tuh harus bebenah lagi gitu ya. Kita harus bebenah, selalu bebenah diri, sehingga semakin ke depan itu kita semakin ringkas, semakin simpel hidupnya, nggak terlalu banyak membawa baggage yang kita punya di tahun sekarang tuh. Kita kalau bisa jangan kita bawa lagi ke depan, apapun itu bentuknya. Dan dengan kondisi yang masih pandemi kayak gini, dan banyak orang juga aku lihat mulai bosen ya di rumah ya, jadi mereka udah mulai banyak keluar gitu. Dan aku juga tahu pasti juga banyak banget orang yang ada pihak-pihak yang memaki, pihak-pihak yang sangat tidak setuju gitu dengan orang-orang ini yang pergi-pergi kemudian berkerumun gitu. Jadi memang fear atau rasa takut akan pandemi ini tuh masih tinggi sekali, dan itu sangat wajar. Cuman inilah yang membuat energi kolektif di Indonesia ya, terutama kalau aku sih ngerasa mungkin di pulau aku, karena aku cuman adanya di Jawa Barat gitu. Aku ngerasa di Pulau Jawa Barat, di area Jawa Barat ini ya memang seramai itu gitu, seramai itu, dan tingkat ketakutan dan kekhawatirannya juga setinggi itu. Jadinya ya sebagai penduduk Jawa Barat, aku paling juga cuman bisa mengingatkan jaga ketenangan hati aja gitu, jaga ketenangan batin, jangan sampai ke-trigger kemudian malah menambah kepekatan energi area kita yang sudah sangat pekat ini. Moga-moga ngerti ya apa yang aku maksud, karena setiap wilayah geografi di permukaan bumi ini punya energi yang beda-beda. Cuman dari kapan ya, dari udah lama banget deh, dari sejak aku cukup sensitif ngerasa energi, aku merasa Jawa Barat itu sangat pekat energinya. Aku nggak tahu kenapa, dan itu terasa banget kalau misalnya lagi terbang di atasnya. Bahkan terbang dari Jawa Tengah ke Jawa Barat pun itu hawanya beda banget ya. Jadi pilah-pilah informasi yang masuk ke diri kita ya. Misalnya kita tahu kita parnoan, kita tahu kita orangnya gampang cemas, jangan mengkonsumsi berita yang men-trigger itu. Terus nanti kalau ketinggalan nggak tahu apa-apa gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu. Kita zaman dulu pun tidak secepat ini gitu kan, dibombardir sama informasi, dan buktinya kita survive aja gitu hidup. Waktu kita belum punya handphone, waktu kita belum punya internet, kita
hidup malah biasa-biasa aja gitu ya. Jadinya jangan takut untuk ketinggalan berita, eh, untuk tidak update dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini gitu. Aku udah ada 2 kartu di sini. Oh, ini dapatnya Raven ya. Raven ini tentang berakhirnya suatu siklus kehidupan. Dan ini pas banget karena yang tadi aku bilang kita ada di ujungnya 2020. Dengan ada di ujung berarti ada hal-hal yang memang harus kita lepasin sehingga kita bisa masuk ke 2021 dengan lapang gitu ya. Jadi ini adalah reminder buat kita mumpung masih punya waktu melepaskan ya, karena kalau kita sudah menginjak 2021, apalagi kalau udah masuk ke bulan Februari Maret dan kita masih membawa hal-hal di masa lalu, itu tidak bisa kita lepaskan lagi. Akan sulit, bisa sih dilepasin tapi akan jadi berat banget. Jadi ibarat kata kalau kamu mau naik pesawat atau mau naik mobil gitu ya, naik kereta, kita tuh nggak bisa bawa banyak barang karena akan memberatkan dan bikin perjalanannya lambat. Dalam hidup ini juga gitu, perjalanan spiritual, perkembangan kita dalam kehidupan akan lambat kalau kita tidak mau menyudahi apapun itu yang sebenarnya tidak sehat buat diri kita. Disudahkan. Kita lihat kartu satunya ya, forgiveness. Nah, jadi di sini ditekankan salah satu hal yang harus kita lepaskan adalah perasaan kebencian atau permusuhan dengan seseorang atau dengan suatu keluarga atau dengan ada pihak-pihak yang kita punya hubungan tuh, relationship dengan mereka mungkin sudah broken ya, dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan rasa benci ini kamu bawa sampai sekarang, atau kepada teman-teman nih yang misalnya dikhianati oleh pasangan, diselingkuhin, atau ini soal mantan ya, mantan yang pernah menyakiti kamu dan sekarang udah relationshipnya udah nggak ada sebenarnya, tapi perasaan sakit hatinya itu nggak pernah kamu lepaskan, kamu bawa terus sampai sekarang. Nah, ini udah diingetin, mumpung masih bulan November, Desember gitu ya, masih ada Januari loh gitu, batasnya kurang lebih Januari Februari lah terakhir ya. Lepasinlah itu yang namanya luka batin dari hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, dari orang-orang yang menyakiti kita gitu. Jadi di sini makanya ada kartunya forgiveness. Forgiveness ini bukan berarti kita ngalah ya, bukan berarti kita setuju bahwa mereka menyakiti kita. Forgiveness di sini sebenarnya untuk kita sendiri. Jadi buat apa kita menggenggam duri ya? Anggaplah luka batin itu atau kata-kata yang menyakitkan itu adalah duri. Itu kita genggam terus sebagai reminder bahwa ini adalah duri yang dulu lo pernah kasih ke gua masih simpen. Sebulan, 2 bulan kita simpen. Lalu menjadi setahun, 2 tahun. Dan itu udah sangat melukai kita makin dalam. Karena duri kalau nggak dilepasin kan yang ada cuma nusuk aja makin dalam. Dan ternyata kita udah terbiasa sama rasa sakitnya. Dan duri itu tidak berhenti menusuk, akan terus menusuk dan darahnya juga terus netes. Tapi karena kita sudah nyaman dengan rasa sakitnya, tahu kan ya kalau sesuatu yang kayak makan pedas gitu, lama-lama kita kebal sama pedas. Sama juga dengan luka ini, lama-lama kita nggak bisa ngerasain bahwa duri itu melukai kita. Kita nggak bisa ngerasain bahwa kebencian itu meracuni batin kita, bahwa kenangan-kenangan yang tidak kita maafkan itu melukai, terus-terusan melukai batin dan jiwa kita gitu. Nah di sini coba ingat-ingat, kita masih sebel sama siapa, kenangan apa gitu yang di masa lalu tuh masih, kalau misalnya kita ingat ya, kita masih ngerasa di dada tuh rasanya nyesek atau di apa namanya, bikin kita mau nangis, bikin kita marah gitu.
apapun itu. Dan ini nggak cuman relationship dengan pasangan, ada juga relationship dengan orang tua, dengan guru-guru waktu kita masih sekolah gitu ya, waktu kita masih SD, masih TK. Coba ingat-ingat, ada nggak yang tanpa mereka ketahui atau mereka nggak sengaja gitu melontarkan suatu kata-kata yang terbawa sampai kita besar ya, sampai kita dewasa, dan itu menyakitkan, dan itu membentuk kita menjadi orang yang seperti sekarang gitu loh. Nah, sini udah bisa dilepasin, maafkan, lakukan pengampunan ini, rilis ini demi kehidupan yang lebih baik lagi, demi langkah yang lebih ringan lagi gitu di depan sana. Tadi pagi aku baca Facebook seseorang ya, di Facebook aku dia bicara soal rezeki. Nah, ini memang ternyata ada kaitannya, yang namanya kemampuan memaafkan itu, atau dengan rezeki ya. Jadi ternyata kalau yang agamanya Islam kan pasti ya tahu bahwa sholat duha itu biasanya dilakukan untuk meminta rezeki gitu kepada Allah ya. Dan ternyata Nabi Muhammad itu ketika sholat dan sholat duha itu dia tidak pernah membaca surat atau membaca doa yang isinya jelas-jelas meminta rezeki. Ternyata nggak ada. Ternyata ketika salah satu sahabatnya mendengar dia baca doa apa sih setiap habis sholat duha itu, ternyata dia meminta ampun kepada Tuhan sebanyak-banyaknya gitu ya, bukan karena dia berbuat dosa atau gimana, tapi kita yang namanya manusia pasti ada salah, mungkin bukan salah kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu maha penyayang dan maha pengampun, tapi kita mungkin pernah menyakiti orang juga gitu. Dan seorang nabi pun juga manusia, dia mungkin tanpa sadar pernah ngomong sesuatu dan mungkin penerimaan orang lain beda, jadinya mungkin orang jadi sakit hati. Nah, disitulah dia setiap kali berdoa dia hanya memohon ampun gitu ya, supaya batinnya bersih lah gitu dari perasaan-perasaan bersalah. Kemudian juga semoga tidak ada energi-energi dari orang-orang yang mungkin sakit hati gitu. Nah, kebersihan batin inilah yang kemudian menjadi space yang besar untuk rezeki itu masuk gitu. Jadi kalau misalnya batin kita dipenuhi banyak urusan gitu, dipenuhi banyak kebencian gitu ya, luka masa lalu yang tidak kunjung kita lepasin, atau keinginan-keinginan yang nggak mau kita lepasin tuh. Manusia kan banyak banget ya, pengen ini, pengen itu, dan tidak pernah legowo gitu, tidak pernah ikhlas bahwa ya sudahlah, aku lepaskan keinginanku, biarkan keinginannya Tuhan saja yang mewujud dalam hidupku. Nah, kalau kita tidak bisa melepas itu semua, maka hidup jadi berat banget ke depannya. Pertama, kita bawa keinginan kita, itu kayak gembolan sendiri ya, yang namanya keinginan manusia itu udah kayak beban sendiri. Kedua, kita bawa ekspektasi orang lain. Kemudian kita bawa luka batin kita. Kita bawa tanggung jawab kita gitu. Jadi lepasinlah itu satu-satu. Yang memang kita perlu duduk dan benar-benar merenungi sebenarnya apa saja sih yang gua udah bawa gitu ke dalam hidup gua, dan yang sebenarnya bermanfaat, yang sebenarnya gua pakai, yang sebenarnya gua butuh. Nah, kita harus jujur di situ sama diri kita sendiri. Misalnya kita bawa suatu relationship, jujurlah sama diri sendiri, apakah relationship ini misalnya selama setahun atau 5 tahun atau 10 tahun ini membuat gue menjadi orang yang lebih baik atau bertumbuh. Ternyata ketika jawabannya adalah tidak, ya kenapa tidak dilepaskan, kenapa tidak direlakan saja gitu loh. Itu misalnya tentang relationship. Atau selama ini gue mempertahankan pekerjaan ini, tapi apakah gue tambah kaya dengan bekerja seperti ini? Misal jawabannya enggak. Atau apakah gue tambah pintar? Ternyata jawabannya juga enggak. Ya sudah, lepaskan pekerjaan itu, carilah pekerjaan yang lain gitu, yang membuat kita menjadi orang lebih baik, kemudian bisa bekerja dengan tenang, tidak mengganggu kesehatan gitu. Jadi
butuh jujur sama diri sendiri apa aja yang dalam tanda kutip kita pelihara gitu dalam hidup kita. Dan sebenarnya untuk bahagia itu ya, kita nggak butuh banyak. Aku pasti juga udah beberapa kali bilang di beberapa video, untuk happy itu kita nggak butuh banyak hal. Kita nggak butuh banyak kegiatan untuk happy. Hidup yang ringkas itu hidup yang tepat guna. Benar-benar yang kita butuh aja dan kita perlu, yang kita pertahankan. Sisanya itu aku merasa adalah distraksi aja, supaya kalau ada masalah kita punya hiburan gitu ya, sebagai distraksi. Nah, jadi intinya sebelum tahun ini berakhir, evaluasi sendiri masing-masing apa saja yang harus dilepasin, dan maafkan orang-orang, maafkan diri sendiri ya, karena telah membebani diri kita sendiri. Karena sebenarnya sesungguhnya yang paling bikin kita menderita adalah diri kita sendiri, bukan faktor di luar itu. Gitu. Semoga video ini bermanfaat. Have a good weekend, sebentar lagi weekend, dan semoga hari ini menyenangkan sampai malam. Dah.